Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian madani kita. Dan pada kesempatan kali ini kita berada pada Maidatul Quran, pembahasan tentang at-tawajjuh ilal Ka'bah fi shalah, menghadap ke arah Ka'bah ketika kita salat. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Semoga pembahasan kita menjadikan kita adalah orang-orang yang bermanfaat ilmunya dan nantinya akan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas pendahuluan tentang Quran di surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 145 tentang menghadap ke arah Ka'bah ketika kita salat. Di pembahasan itu kita juga telah memulai tentang sebab nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini ya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu. Kemudian kita juga sudah merinci beberapa mukjizat dan jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataan-perkataan orang-orang yang dangkal pemikirannya terhadap nantinya jika kiblat itu berpindah dari arah Baitul Maqdis ke arah Baitul Haram. Insan madani yang dimuliakan Allah, kita memulai kajian kita pada kesempatan ini dengan mendengarkan kembali ayat tentang perpindahan kiblat itu di Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'd wa lan ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Insan madani yang dimuliakan Allah, secara psikologis dan historis tentu perpindahan kiblat ini di masa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa besar karena dia memuat berbagai macam sejarah, memuat berbagai macam perasaan daripada Rasulullah SAW ketika kiblat itu ternyata diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Hari ini insan madani yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada hukum-hukum yang berkaitan tentang kiblat itu dan salat kita ketika menghadap ke arah kiblat. Baik, insan madani, di hukum pertama itu dituliskan oleh Imam Ali As-Sabuni tentang yaitu mal murad bil Masjidil Haram fil Qur'anil Karim. Apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an Al-Karim tentang Masjidil Haram? Apa itu Masjidil Haram? Tentu kita semuanya mengetahui bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan syarat daripada keabsahan salat. Dia mengikuti keabsahan tentang kesucian kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik itu pakaian, tempat dan diri kita harus suci sehingga salat kita bisa kemudian diterima. Ada juga yang kemudian hari ini kita bahas, yaitu tentang menghadap kiblat merupakan syarat daripada keabsahan salat kita. Nah, ini menjadi sebuah keumuman dan pengetahuan yang kita pahami bersama
Namun apakah sebenarnya ketika ayat Al-Quran itu berbicara tentang Masjidil Haram, batas-batas Masjidil Haram itu seperti apa? Ketika kita kemudian mengarah kepada kiblat, apakah itu nyaris ke Ka'bahnya langsung atau ke arah Ka'bah mutlak, ke bangunan Ka'bah, atau ke Masjidil Haram, apakah itu tetap masjidnya yang sekarang sudah mengalami perluasan, atau itu adalah Makkah, atau apakah itu adalah haram secara umum? Insan Madani, di sini ada beberapa definisi tentang Masjidil Haram. Yang pertama dituliskan Imam Ali As-Sabuni, dia adalah Al-Ka'bah. Dia adalah Ka'bah itu sendiri, bangunan Ka'bah itu sendiri. Kita tahu bahwa Ka'bah adalah bangunan yang berbentuk persegi, yang dia dibungkus oleh kiswa Ka'bah berwarna hitam, tingginya kurang lebih 13 meter dan sisinya seluas 11 meter kali 12. Jadi itulah Ka'bah. Jadi yang dimaksud dengan Quran ini tentang Masjidil Haram yaitu bangunan Ka'bah. Nah, ini penting untuk kita pahami karena nanti jika memasuki pembahasan kemana kita harus mengarah, maka definisi-definisi ini akan sangat membantu untuk kita mengerti bagaimana pemahaman ulama, kemudian mereka kemudian bisa menjadi berbeda pandangan. Kita bisa memulainya pemahaman itu dari definisi apa itu Masjidil Haram. Yang kedua, masjid kullah, yaitu masjid secara menyeluruh, masjid haram itu secara menyeluruh, yaitu dia luasnya kurang lebih di angka 356.000 ya meter persegi. Jadi dia luas Masjidil Haram itu dulunya hanya mampu menampung 800.000 jamaah, sekarang sudah mengalami begitu banyak perluasan dan pemegahan sehingga ditaksir bisa sampai di angka 3 sampai 4 juta bahkan 5 juta jamaah setiap tahunnya dapat ditampung di Masjidil Haram dalam satu waktu yang bersamaan. Ini merupakan masjid terbesar pertama di muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua, memotivasi kita untuk berwisata, untuk berkunjung, melainkan tidak lain adalah di salah satunya di Masjidil Haram. La tasyuddur rihal illa li thalathati masajid. Tidak dimotivasi, tidak dianjurkan, tidak didorong, tidak diutamakan berwisata ya itu kecuali pada 3 masjid, 3 tempat mulia di muka bumi ini, yang beliau mengatakan pertama Al-Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram yang sekarang kita kemudian pergi ke sana untuk berhaji, wa Masjidi Hadza, Masjid Nabawi yaitu di Madinah, dan kemudian Masjidil Aqsa, dan itu adalah Masjid Aqsa Baitul Maqdis di Palestina. Ini adalah tempat-tempat insan madani yang perlu kita merencanakan dengan perencanaan yang matang untuk paling tidak dalam seumur hidup kita dapat berkunjung ke tempat ini untuk menunaikan rukun Islam kita, yaitu haji ke Baitullahil Haram, dan kemudian berkunjung-kunjung ke tempat suci dan mulia bersejarah milik para nabi yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat hidupnya para nabi juga, yaitu Baitullahil Maqdis. Begitu. Jadi insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kedua, pemahaman kedua kita yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Baitullah yang luasnya 356.000 dan sudah sangat megah dan merupakan masjid terbesar di dunia saat ini. Yang ketiga, pemahaman tentang Masjidil Haram itu dalam Al-Quran adalah Makkah Mukarramah. Dia adalah kota Makkah. Kota Makkah ini dia berbatasan dengan berbagai macam daerah di sekitarnya ya. Kota Makkah, ada kota Madinah di sebelah utara, ada Najd juga di sebelah timur, kemudian di barat ada Jeddah, dan di selatannya juga ada kota Asir. Jadi ini yang dimaksud dengan Masjidil Haram. Jadi menghadap kiblat itu yang menghadap ke wilayah ini, ke Makkah Mukarramah ini. Jika seandainya kita maksudkan adalah Masjidil Haram itu adalah kota Makkah, nah, jika kita maksudkan adalah Ka'bah itu sendiri, maka kita menghadap ke arah bangunan yang tinggi dan sisinya itu di angka 13 dan 11 meter. Nah, insan madani, ini yang dimaksud dengan Masjidil Haram di Quran, definisi yang ketiga. Yang terakhir, Al-Haram Kullah. Jadi Masjid Haram yang dimaksud itu adalah tempat-tempat yang diharamkan Allah, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Jadi tempat yang disucikan itu bukan hanya Makkah, tetapi bisa menyamping ke arah Madinah. Ji'ranah di sana itu berarti dia suci. Kemudian ada Yalamlam, kemudian ada Arafah, dia ada juga kita bisa sebut di sini adalah Tan'im, ada Nakhlah dan Hudaybiyah.
ini adalah bagian-bagian yang juga masuk dalam wilayah haram, ya, wilayah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi daripada Masjidil Haram itu sendiri ada 4. Ka'bah, kota Makkah, Masjidil Haram, masjidnya itu, kemudian dia adalah tanah haram, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pemahaman ini kita bisa kemudian memahami betul apa yang dimaksudkan oleh ulama di pembahasan yang kedua tentang hukum menghadap kiblat itu. Hal yajibu istiqbal ainil Ka'bah, apakah kita harus benar-benar menghadap ke bangunan Ka'bah itu, ya, ke arah bangunan Ka'bah itu, atau am yakfi istiqbal jihatiha, atau cukup kita mengarah pada posisinya, ya. Jadi kalau Ka'bah misalnya berada tepat di depan kita, maka kita harus menghadap ke arah situ. Atau misalnya kita hanya tidak mengapa kalau kita berada di amperan jauh, ya, di tempat yang jauh, kita yang penting meskipun tidak sama persis dengan arah bangunan Ka'bah itu, tapi kita sudah mengarah pada posisi Ka'bah itu, maka itu sudah dianggap sebagai kiblah. Kita telah menghadap ke arah kiblah. Ini tentu sangat penting untuk kita ketahui, insan madani. Karena pada kesempatan yang sudah sangat modern seperti ini, masjid-masjid yang kemudian terlebih dahulu dibangun dengan alat-alat yang seadanya, kemudian sudah diijtihadkan menghadap ke arah kiblat, kemudian pada saat ini ditemui alat-alat baru dengan kompas yang modern, kemudian dengan alat penunjuk kiblat yang sangat canggih. Masjid-masjid yang dibangun dengan ijtihad lama, kemudian itu saat ini diambil kembali, pengarah kembali kiblatnya, diarahkan kembali, maka ternyata melenceng. Nah, apakah itu harus diganti masjidnya, dirobohkan dan kemudian dibangun ulang, atau sajadahnya harus dimiring-miringkan, atau kemudian bagaimana penyikapan kita terhadap hal-hal yang seperti ini? Nah, inilah yang perlu kita duduk bersama, kita harus mengerti dia. Apakah kiblat itu harusnya ke bangunan Ka'bah secara utuh, ya, atau ke posisinya saja, meskipun nanti dia tidak tepat ke arah bangunannya, namun arah posisinya sudah sama, maka itu sudah dianggap ke arah kiblat. Karena begini, kita di Indonesia, di Asia bagian Tenggara tentu menghadap ke arah barat, posisi kiblat kita. Tapi orang-orang Eropa, ya, mereka menghadap bukan ke arah barat lagi, tetapi melainkan mengarah ke arah timur. Jadi ada persoalan-persoalan yang sangat urgent untuk kita pahami, bahwa bisa jadi ke arah barat kita itu tidak langsung pada posisi kiblatnya, atau tidak pada posisi Ka'bahnya, bangunan Ka'bahnya, atau melenceng dia ke arah sedikit ke bagian timur atau ke bagian baratnya, ya, atau bagian selatannya. Nah, ini tentu kemudian kita apakah itu dimaklumi atau kemudian memang harus kita tepat pada bangunan itu. Insan madani, di sini kemudian disebutkan bahwa orang yang kemudian tidak mengalami gangguan, baik itu karena peperangan, baik itu karena berada di atas kendaraan, maka dia wajib menghadap ke arah kiblat. Itu adalah kesepakatan para ulama. Namun mereka berseberangan pendapat tentang halil wajib istiqbal ainil kiblah am istiqbal jiha. Apakah bangunannya harus ke arah bangunannya tepat atau ke arah posisi bangunannya saja? Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, pengikut madhab Syafi'i dan pengikut madhab Hambali, mengatakan wajib ke arah bangunan. Posisi kita menghadap waktu sholat itu harus pas ke arah bangunan Ka'bah, tidak boleh melenceng. Berarti ini mengganggu akan mengurangi atau bahkan menihilkan keabsahan sholat kita. Sedangkan dari kalangan madhab Hanafi dan kalangan madhab Maliki, bahwa mereka cukup kita ini cukup hanya mengarah ke posisi Ka'bah, ke posisi Ka'bahnya saja. Jadi tidak mutlak harus ke bangunannya pas begitu. Tapi yang penting ke arah posisi Ka'bah itu, maka menurut pandangan pengikut madhab Hanafi dan pengikut madhab Maliki, itu sudah dianggap sudah sah. Bagaimana dalil-dalil mereka, bangunan-bangunan dalil itu? Kita bisa lihat bahwa istadalla Syafi'iyah wal Hanabilah, pengikut mazhab Syafi'i dan pengikut mazhab Hanbali, ini mereka berdalil dengan tiga macam komponen, itu dari arah Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dan pengkiasan. Bagaimana itu? Amal kitab fahuwa zahirun hadhil ayah, kemutlakan daripada redaksi ayat itu sendiri, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram di situ adalah
Ka'bah. Dia adalah yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Maka menghadap ke arah bangunan Ka'bah atau ke arah di mana Ka'bah itu berada, itu adalah sesuatu yang wajib dalam pandangan mereka dengan dalil Al-Qur'an tadi. Wa amma sunnah, adapun dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu di mana Rasulullah SAW mengatakan lamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bait da'a fi nawahi kullih. Kemudian Rasulullah ketika masuk ke Baitul Haram, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap sisinya, ya. Walam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja shalla rak'ataini fi qibalil Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW salat, maka Rasulullah SAW salat menghadap ke arah Ka'bah, dan kemudian waqala hadhihi al-qiblah. Kemudian beliau bilang bangunan Ka'bah ini itu adalah kiblat. Nah, dari dalil inilah kemudian pengikut mazhab Syafi'i dan pengikut mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka kemudian mengatakan kiblat itu ya Ka'bah. Ka'bah itu kita harus menghadap padanya ketika salat. Wa ammal qiyas, adapun qiyas, ya, analogi yang mereka bangun adalah bahwa kaunul Ka'bah kiblatun amrun maqtu'un bih. Sesuatu yang pasti, yang mutlak, yang absolut itu adalah Ka'bahnya yang dimaksud oleh Masjidil Haram itu. Dia tidak sesuatu yang meyakinkan. Adapun ke arah yang lainnya, ya, ke arah selain bangunan Ka'bah itu sesuatu yang masih dalam keraguan-raguan. Amrun mashkukun fih. Sesuatu yang masih mendominasi keraguan di sananya, sehingga kita ketika beribadah tentu harus mengambil sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, dan yang jelas itu menurut mereka analoginya adalah Ka'bah, adalah bangunan Ka'bah itu. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah, pengikut mazhab Maliki dan Hanafi, mengatakan bahwa dari kitab fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya, menghadap wajah ketika ke arah Masjidil Haram itu maksudnya adalah syatral Ka'bah, ke posisi Ka'bah, ya, bukan ke arah bangunannya khusus begitu. Yang penting ke arah Ka'bah, ya. Ke arah Ka'bah itu. Jadi pemahaman tadi di definisi awal itu saja kita sudah bisa kemudian meraba, oh ternyata pengikut mazhab Syafi'i menganggap Masjidil Haram itu adalah Ka'bah, sedangkan pengikut mazhab Hanafi dan Maliki kemudian tidak menganggapnya sebagai Ka'bah, melainkan dia adalah haram, dia adalah tanah haram, ataupun dia adalah Makkah itu sendiri, atau dia adalah Masjidil Haram, masjidnya itu sendiri. Sehingga seluruh arah itu, seluruh posisi itu dianggap sebagai sesuatu yang sah untuk kemudian kita mengarahkan wajah kepadanya ketika sholat. Juga hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa bainal masyriq wal maghrib kiblah, ya. Rasulullah SAW mengatakan di antara timur dan barat itu ada kiblat. Jadi di sini adalah maksudnya adalah arah, maksudnya adalah posisi, maksudnya adalah jihah, ya, maksudnya adalah sesuatu yang kemudian bukan berada pada tataran bangunan khusus begitu, tetapi dia adalah arahnya, posisinya. Nah, yang terakhir, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dalil ma'qul, dari dalil logikanya, mereka mengatakan bahwa sesuatu yang sangat rumit kemudian jika seandainya kita ini mengarah ke posisi bangunan Ka'bah secara pas begitu, secara utuh. Karena apa? Itu semuanya akan menyusahkan umat, ya. Dan tidak mungkin bisa dicapai kecuali oleh para insinyur, ya, orang-orang yang mengerti arah, orang-orang yang mengerti bangunan. Dan pada zaman-zaman dahulu ketika orang-orang di Kuba, ya, Masjid Kuba ini terjadi pergeseran atau perpindahan kiblat dan mereka sedang dalam posisi salat, kemudian diberitahukan kepada mereka bahwa kiblat telah berpindah, maka di dalam pada saat mereka sedang salat itu pun mereka berganti arah posisinya dari arah Baitul Maqdis ke arah Baitullahil Haram. Nah, pada kesempatan kali itu tentunya orang-orang di zaman itu tidak mengerti atau tidak mengerti benar, ya, tidak tahu betul tentang arah Ka'bah itu, posisi bangunannya, lintang selatannya, lintang utaranya, bagian-bagian yang rumit itu mereka tentu tidak paham tentang itu, sehingga dalil inilah dan sejarah inilah, logika inilah yang kemudian dibangun oleh
pengikut mazhab Hanafi dan Maliki, sehingga tidak mesti harus ke Ka'bah, bangunan Ka'bah mutlak, tetapi juga ke arah posisinya, ke arah tanah haramnya, ke arah Makkahnya, ke arah masjidnya, itu sudah dianggap sebagai Baitillah, atau menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat kita. Nah, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu inilah yang dianggap sebagai pandangan yang kuat oleh Imam Ali As-Sabuni, bahwa pandangan dari pengikut-pengikut mazhab Hanafi dan Maliki ini adalah pandangan yang sangat memungkinkan untuk kita ikut pada hari ini. Karena apa? Memang jika kita mengukur arah kiblat kita sampai saat ini dengan alat yang beragam itu, pergeseran alam yang semakin hari semakin kemudian menjadi-jadi, tentu ijtihad zaman dulu dengan ijtihad zaman sekarang itu akan sangat berbeda. Mungkin kiblat kita di zaman dulu itu sudah pas, tapi kemudian dengan ijtihad zaman sekarang ini kiblatnya melenceng mungkin 80 atau berapa derajat dari yang semestinya, ya. Tapi itulah ijtihad, dan itu yang selama dia masih mengarah kepada haram, diijtihadkan seperti itu, maka kemudian kiblat kita masih tetap sah tanpa harus merubuhkan bangunan, tanpa harus kemudian membazirkan anggaran, tanpa harus kemudian kita berkeluh kesah kemudian sampai dengan berpecah belah di masjid kita dengan jamaah kita bahwa arah kiblat kita telah salah. Mari kita bangun kembali dengan anggaran yang sedemikian besar, yang kemudian padahal orang-orang yang membutuhkan di sekitar masjid masih banyak yang memerlukan dana itu, orang-orang yang kemudian masih kelaparan, orang-orang yang masih kemudian butuh pendidikan, anak-anak yang putus sekolah, dan kemudian wanita-wanita yang ditinggal pergi suaminya dalam jihad. Tentu ini perlu kita tangani dengan baik, dan kemudian mendapatkan alokasi anggaran yang lebih utama dibandingkan kita berselisih paham, berpecah belah, dan kemudian membangun masjid yang seharusnya tidak perlu kita lakukan kembali. Ini yang saya rasa penting untuk kita pahami insan madani di hukum yang kedua, bahwa posisi kiblat kita itu adalah posisi arah, ya, bahwa menghadap kiblat itu adalah menghadap pada posisi Ka'bah, bukan ke bangunannya secara khusus atau secara utama. Yang ketiga, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sah orang yang kemudian sholat di atas Ka'bah, ya, baik itu dia naik di atas bangunan Ka'bah atau dia kemudian menggunakan helikopter misalnya, atau alat yang canggih di atas Ka'bah misalnya, kemudian dia sholat di atas itu. Nah, tentu dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanabila mengatakan tidak sah sholat, ya, di atas Ka'bah, ya, karena dia tidak menghadap kemana-mana, dia sudah ada pada pusaran dan titik utama kiblat. Melainkan sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab mazhab Maliki maksud saya, mereka mengatakan dibolehkan, namun itu tidak tidak dianjurkan, karena bagian daripada su'ul adab, bobroknya adab seseorang, buruknya adab seseorang ketika dia menaiki Ka'bah kemudian sholat di sana. Ini adalah sesuatu tempat yang mulia, tempat utama, tidak tentunya untuk dihinakan dengan cara begitu, meskipun itu dalam rangka untuk sholat. Dan kemudian tidak ada fadilahnya, tidak ada keutamaannya seseorang naik ke atas Ka'bah kemudian mengatakan dirinya yang pertama untuk sholat di atas Ka'bah dan seterusnya. Ini tentu tidak menjadi pilihan, ya, daripada semua ulama, bahkan di kalangan Hanafiyah dan Malikiyah sendiri yang mengatakan sah saja sholat itu, kemudian mengatakan di ujungnya adalah su'ul adab, bagian daripada keburukan adab seseorang ketika dia mencoba-coba atau ingin kemudian memberikan dirinya sebagai orang yang berprestasi sholat di atas Ka'bah. Terakhir, sebelum kita menutup bagian tentang perpindahan kiblat ini, hukum yang terakhir insan madan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aina yanzurul musalli waqtas shalah, di mana orang-orang yang sholat itu melihat ketika dia sholat. Ketika kita berada di tanah haram, berada posisi Ka'bah itu di mata kita, tentu kita matanya harus menghadap ke arah Ka'bah, karena itu adalah kiblat kita. Namun bagaimana kita yang berada di luar haram ataupun tidak ada di Masjidil Haram, di Indonesia, di Waiheru, ataupun saat ini kita berada di lintas Kanawa, maka yang dikatakan oleh jumhur yustahabbu ayyakuna nazrahu ila maudhi'i sujudihi, dia dianjurkan, ya, diutamakan matanya itu menghadap ke arah tempat sujudnya. Di mana tempat sujudnya berada?
di situ dia melihatnya. Wa qala Syariqil Qadhi, dan adapun pandangan yang lainnya dari kalangan jumhur juga, yanzuru fi qiyam ila maudhi'is sujud. Kalau dia ketika berdiri, pada posisi berdiri, maka dia menghadapkan penglihatannya ke arah tempat sujudnya, ya. Wa fi ruku' ila maudhi'i qadamaihi. Ketika dia ruku, ya, maka yang matanya, penglihatannya menghadap ke arah kakinya, ke arah kedua kakinya berpijak, begitu. Hafiz sujudi ila maudhi anfihi. Ketika dia sujud, mata penglihatannya mengarah kepada bagian hidungnya, ya. Wa fil qu'ud ila hijrihi, dan kemudian ketika dia duduk, maka menghadap ke arah jemarinya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kaidah jumhur ketika kita berada di posisi jauh daripada Ka'bah. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandangan-pandangan lain, ya, pandangan lain seperti pandangannya misalnya Imam Al-Qurtubi di sini, fi hadhil ayah hujjatun wadihatun lima dhahaba ila Malik wa man wafaqahu fi anna al-musalli hukmuhu ayanzur amamahu la ila maudi sujudihi liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imam Al-Qurtubi mengambil pandangan sebagaimana pandangan Imam Malik bahwa ketika kita sholat, kita harus menghadap wajah penglihatan kita itu ke arah depan, bukan ke arah tempat sujud, bukan ke arah tempat kaki atau ke tangan-tangan kita, bukan seperti itu. Di dalam pandangan mazhab Malik, wajah orang ketika sholat itu menghadap ke arah depan, ke arah bagian depan. Sehingga dalam pandangan Imam Malik, pandangan mazhab ini mengatakan bahwa bahkan khat, hal-hal yang nantinya tulisan-tulisan yang nantinya mengganggu kehusyuan sholat, itu dia makruh, ya, bahkan ditiadakan ketika sholat. Khot tulisan-tulisan Arab, tulisan-tulisan Quran yang kita tempel di dinding-dinding, kita lekatkan di dinding-dinding masjid kita, itu hukumnya makruh, ya, bahkan sesuatu yang tidak dibolehkan karena akan mengganggu kehusyuan sholat dalam pandangan mazhab Maliki. Nah, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pandangan-pandangan dan kemudian yang kemudian kita pahami dan harus kemudian kita sesuaikan lagi pemahaman kita terhadap apa yang terjadi saat ini terhadap kiblat itu. Terakhir, sebelum kita mengakhirinya, ya, dikatakan di sini oleh Imam Al-Fakhr Ar-Razi, ya, bahwa pemindahan kiblat itu bukan hanya sekedar perpindahan, tetapi yang pertama dia adalah annal abdad dhaif idza wasala ila majlisil malikil azim fa innahu la budda yastaqbilhu biwajhi. Kiblat, menghadap ke arah kiblat ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa kita ini adalah seorang-orang yang lemah dan Allah itu adalah raja di raja yang sangat berkuasa. Ketika kita menghadap raja, maka tentu yang kita kedepankan, yang kita wujudkan itu adalah wajah kita ke arah raja, ke arah penguasa, bukan belakang kita, bukan samping kita. Itulah tata krama kesopanan, dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arah kita sholat menghadap kiblat. Dan ini pula yang kemudian lebih meyakinkan kita bahwa agama ini begitu sangat detil pada pengaturan-pengaturan, tata aturan kehidupan, bahkan untuk menghadap ke arah mana saja kita kemudian dituntut, kemudian dibimbing oleh agama ini. Apatah lagi dengan masalah-masalah besar, masalah-masalah perkawinan, masalah-masalah pewarisan, masalah-masalah penggunaan harta kekayaan, dan masalah-masalah hidup mati ini, tentu itu sangat diatur oleh agama Islam. Maka tidak benar jika hari ini kita melihat adanya pernikahan yang diabsahkan dengan beda agama, kemudian mengatakan itu tidak diatur oleh agama kita, atau bahkan aturannya tidak jelas. Tentu itu sangat omong kosong, sangat mustahil, karena arah kiblat saja ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan keturunan, apatah lagi dengan pasangan hidup yang itu sangat menunjang kehidupan kita di dunia ini. Ini yang pertama, bahwa kiblat adalah bagian daripada pengakuan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Annal maqsud minas shalah huduril qalb. Jadi maksud daripada kita salat itu adalah
intinya adalah menghadirkan seluruh perasaan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghadap ke satu arah, menghadap ke kiblat tanpa harus menghadap ke yang lain-lainnya. Ini membantu kita untuk terus tenang, terus fokus, terus khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan salat. Maka kiblat ini, arah ini membawa kita dan membantu kita untuk terus khusyuk, terus berada pada satu dimensi hati yang tenang untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh keagungan dan kemegahannya. Yang ketiga, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiblat ini adalah satu alasan di mana kita semuanya punya monumen untuk bersatu. Punya monumen untuk kemudian bersepakat banyak di dalam agama, tidak untuk berpecah belah. Bahwa ketika kita beda dengan warna, beda dengan bahasa, beda dengan aliran, maka kiblat kita itu adalah Ka'bah. Kiblat itu menjadi pemersatu kita semuanya. Kiblat ini adalah kekuatan bagi kita semuanya untuk menghilangkan banyak-banyak perbedaan, untuk mengatakan orang lain tersesat, orang yang beribadah itu tersesat, dan seterusnya. Kiblatlah adalah pengaruh monumen besar untuk kita kembali bahwa kita bersaudara, kita satu, kita sama. Kiblat kita adalah Makkah, kiblat kita adalah Ka'bah. Dan yang terakhir, wa tahhir baiti, ya, pandangan kalam dari Fakhrur Razi bahwa tahhir baiti, mensucikan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid itu adalah baiti, bahwa rumahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pemuliaan. Dan ketika memanggil hamba-hambanya dengan ya ibadi, dengan mengatakan ya ibadi, maka isyarat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ke sana adalah ya mukmin anta abdi, wahai orang-orang yang beriman, engkau adalah hambaku. Wal ka'batu baiti, dan Ka'bah itu adalah rumahku. Was salatu khidmati, dan salat itu adalah cara kalian untuk menghamba, untuk kemudian menghamba padaku, ya, kalian tunduk padaku. Fa aqbala wi wajhika fi khidmati ila baiti, maka kemudian ketika engkau ingin menghamba padaku, hadapkanlah wajahmu kepada rumahku. Begitulah insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensucikan rumahnya, memanggil kita dengan kasih sayang agar semuanya kita berada pada satu kebaikan, satu keberkahan. Hadanallahu ajmain. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengingat-ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam perpindahan kiblat ini, dan kemudian mengambil hal-hal besar yang kemudian menjadikan kita bersatu tanpa harus kemudian membazirkan anggaran, membazirkan harta kita pada hal-hal yang sudah pernah diijtihadkan sebelumnya oleh ulama-ulama dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.